Halo Sobat Kompa, dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Andreas Baok, yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Contohnya seperti drama yang satu ini menceritakan tentang apa ya? Saya juga bingung, gak bisa jelasin sekarang, soalnya itu adalah bagian dari plot twistnya. Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Light Shop Selaketek. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bergaun putih mirip Mbak Kunti berdiri memandangi sebuah toko lampu. Beralih ke pria kacamata, namanya Hyun Min. Saat itu dirinya berada di dalam sebuah bis, dan saat bis itu berhenti di sebuah perhentian, dia melihat seorang wanita di scene awal sedang nongkrong di pinggir jalan. Hyun Min awalnya biasa saja, tapi keesokan harinya dia melihat wanita itu masih duduk terdiam di sana. Aneh juga sih, apa mungkin dia lagi syuting film Malam Satu Suro? Ditambah lagi tangannya tak berhenti mengetuk-ngetuk bangku. Hyun Min berusaha biasa aja, lalu ngeleos meninggalkan tempat itu. Di malam berikutnya, Hyun Min seperti biasa turun di halte bis dekat kosannya. Dan karena selalu melihat wanita itu, Hyun Min memberanikan diri bertanya kenapa dia selalu duduk di halte ini. Wanita ini menjawab bahwa dia sedang menunggu seseorang. Tentu saja Hyun Min merasa aneh sebab bis yang tadi dia tumpangi adalah bis terakhir. Hyun Min pun mengeluarkan HP-nya, berniat akan memesankan taksi online buat wanita itu, tapi anehnya ponselnya malah tak menyala. Dan si wanita itu tiba-tiba bertanya. 모르겠어요. Jelas saja si Hyun Min kebingungan, takutnya wanita itu merencanakan kejahatan. Jadi daripada dia diperkeos dan kesuciannya direnggut, mendingan Hyun Min pergi saja. Di malam berikutnya, karena hujan deras, Hyun Min sengaja memayungi wanita itu, dan si wanita kembali melontarkan pertanyaan yang sama. 나 알아요? Dengan terbata-bata, Hyun Min menjawab. 그쵸, 알죠. Si wanita bernama Jeong ini berkata mereka memang harus ketemu karena waktu dia sudah tak banyak lagi. Meminta Hyun Min agar mengajaknya ke kosan dikarenakan malam semakin larut. Jelas dong si Hyun Min tambah bingung, baru juga kenal si Jeong udah pengen diajak ke kosan. 무슨 말씀하시는 거죠? Sesampainya di kosan, Jeong menyuruh Hyun Min agar membukakan pintu untuknya, sekaligus melarang Hyun Min menyalakan lampu. 주세요. Membuat bulu baok Hyun Min berdiri merasa ketakutan. Beralih ke rumah sakit, bertemu dengan para perawat yang lagi jaga sambil ngerumpi. Selain ngegibahin tetangganya masing-masing, mereka juga membahas tentang suara-suara aneh yang selalu terdengar di ruang ICU. Salah satu perawat bernama Yongji menyarankan teman-temannya agar istirahat terlebih dahulu, biar dia sendiri yang berjaga. Tiba-tiba Yongji melihat seorang pria asing bernama Gyeongre warawiri mencari sesuatu. Yongji sempat menegurnya kalau di ruangan ICU ini tidak boleh ada orang asing masuk kecuali orang yang berkepentingan saja. Gyeongre hanya memperhatikan sekelilingnya sambil bertanya di manakah ruangan kamar mayat. Belum juga sempat menjawab. Seketika Yongji memanggil rekan-rekannya lalu menuju ke salah satu pasien. Rupanya selang yang terhubung dengan alat pernapasan si pasien telah terlepas dengan sendirinya. Jadinya para perawat ini merasa aneh kenapa hal itu bisa terjadi. Di saat yang sama, Yongji teringat dengan si Gyeongre, pria yang tadi nanyain kamar mayat tapi kini menghilang entah kemana. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Byung Jin terlihat kedinginan meskipun udah pakai selimut dan jaket tebal. Selain itu, dia juga terganggu dengan suara gonggongan anjing tai yang sedari tadi tak henti menggonggong.
Kita ke toko lampu yang diperlihatkan di scene awal, di mana toko tersebut dijaga oleh seorang pria kacamata bernama Won Young. Beberapa saat kemudian, datang si Gyeong Rae, orang yang tadi menanyakan kamar mayat kepada Yongji. Dia hanya pelanga-pelongo kayak orang bego, dan saat ditanya, orang itu hanya menatap lalu pergi begitu saja. Dari toko lampu kita pindah ke sebuah kelas yang sedang mengadakan kelas tambahan, bertemu dengan seorang siswi bernama Hyunju yang pandangannya tertuju kepada seorang gadis yang berdiri di halaman sekolah, bahkan dia sempat melambaikan tangannya. 오늘 야자 담당은 나다. 팀놈들 없지? 누리. 네. 이쁨이. 네. 으뜸이. 네. 네. 축복이. 네. 보배. 네. 햇살이. 네. Kembali ke toko lampu, Won Young kedatangan seseorang yang masuk ke toko lampunya. Itu adalah Byung Jin, pria kedinginan yang tadi berada di kosan. Saat Byung Jin mendekat, kacamata si Won Young dan lampu yang akan disentuhnya seolah-olah akan ikut membeku. 뭐 아무거나 손대지 마시고요. Menandakan kalau si Byung Jin bukanlah makhluk biasa, melainkan dedemit yang menyerupai manusia. Won Young seolah sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu, tak menghiraukan apa yang dibicarakan Byung Jin. Toh si Byung Jin datang ke sana hanya untuk mencari anjing yang terus-terusan menggonggong mengganggu dirinya. Setelah kaget mendengar suara petir, mereka kembali meneruskan ngerumpinya tentang sekolah mereka yang selalu menyediakan kursi kosong di setiap kelas untuk siswi yang tidak dikenal oleh siapapun. Dan benar saja, ketika Hyunju melihat, ternyata memang ada kursi kosong di kelasnya. Di toko lampu, Won Young didatangi oleh seorang wanita tinggi memakai sepatu merah, namanya Hyewon yang terlihat basah kuyup. Tanpa berkata satu patah kata pun, si wanita tinggi itu mencoba memegang lampu yang ada di sana. Akan tetapi, Won Young langsung melarangnya, yang membuat wanita tinggi itu merasa kesal, lalu pergi tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Balik ke Hyunju dan teman-temannya, selesai dari kelas tambahan, mereka berjalan melewati gang gelap. Salah satu dari mereka yang udah terpengaruh dengan cerita horor mulai kembali bercerita jika di gang gelap tersebut konon suka ada orang yang selalu mondar-mandir sambil bernyanyi. Hyunju mengaku tak takut sebab di ujung gang ada sebuah tempat paling terang yang selalu dia kunjungi, yaitu sebuah toko lampu. Hyunju berkata seperti itu sebenarnya hanya untuk menenangkan dirinya, padahal dia sendiri juga takut jika harus berjalan seorang diri. Ditambah lagi, hujan turun begitu deras, menambah suasana semakin mencekam. Hyunju sempat mendengar ada suara langkah kaki yang mengikutinya. Refleks dia berhenti sambil menoleh ke belakang. Hyunju merasa ketakutan melihat sosok hitam berjalan ke arahnya. Dia pun lari seedan-edannya hingga sampai ke toko lampu. Hyunju dan Won Young rupanya sudah saling mengenal karena Hyunju merupakan pelanggan setia di toko lampu itu. Hyunju mengaku senang dengan adanya toko lampu milik Won Young di sini. Setidaknya ada satu bangunan yang terang setelah melewati jalanan yang gelap. Dia juga menceritakan kejadian yang dialaminya tadi melihat sosok hitam yang menakutkan. Won Young hanya mengatakan mungkin Hyunju adalah anak IndiHome, dalam artian bisa melihat hal-hal gaib sama seperti dirinya. Dia juga sering memperhatikan orang-orang yang datang ke tempatnya, dan faktanya yang datang bukan hanya manusia biasa saja, tapi juga makhluk asing yang berbaur dengan orang yang masih hidup. Won Young menyarankan jika suatu saat Hyunju melihat makhluk asing itu, berusahalah bersikap normal seolah-olah mereka manusia biasa, agar mereka bersikap biasa juga kepada kita. 낯선 사람들 조심해라. 못 본 척해라. 이상한 점을 눈치채지 못한 척해. Dari pantulan kaca meja, sekilas kita melihat wajah si Won Young yang sudah nampak tua, tapi Hyunju tak menyadarinya karena dia masih memikirkan apa yang dikatakan Won Young barusan. 그래, 늦겠다. 얼른 엄마한테 가. 네.
Sementara Hyunmin yang udah basah kuyup karena tadi udah iindiaan dengan Jeong memberikan Jeong sebuah handuk untuk mengelap wajah dan kepalanya. Dengan wajah datarnya, Jeong terus menatap Hyunmin dengan tatapan kosong, membuat Hyunmin merasa tak nyaman. Apalagi saat menerima handuk yang sudah dipakai Jeong, dia langsung terkejut sekaligus ketakutan melihat kuku Jeong berada di telapak tangannya. Berbanding terbalik dengan manusia biasa lainnya, bisa jadi Jeong merupakan salah satu makhluk asing yang dikatakan Won-young tadi. Jeong benar-benar menakutkan. Kali ini dia membuka koper yang berisikan gunting, alat jahit, dan sebagainya. Curiga kalau Jeong akan mensunat burung si Hyunmin. Nah, Hyunju yang hampir sampai di kosannya tak sengaja berpapasan dengan Jeong. Dia pun sempat membungkuk kemudian menyapanya. Jeong seketika kaget, ternyata Hyunju dapat melihatnya juga. Dia pun terus memperhatikan Hyunju sambil memegang koper yang terus meneteskan percikan darah. Lalu apa yang terjadi dengan Hyunmin? Apakah Jeong hanya sekedar mensunat Hyunmin? Atau mungkin saja telah membunuhnya? Saya belum tahu, kita tonton di episode selanjutnya. Di episode 2 ini kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Son Hye, seorang penulis yang sedang mencari tempat tinggal. Bertanya pada si pemilik rumah mengenai lingkungan rumah ini. Si pemilik rumah mengatakan jika rumah tersebut berada di sekitar gang dengan rumah-rumah kosong, jarang dilewati orang, dan pastinya Son Hye akan nyaman tinggal di sana. Son Hye sempat protes karena dia mendapati pintu yang tak bisa dibuka, meskipun pada akhirnya dia setuju membeli rumah tersebut karena sesuai dengan budget. Malamnya, Son Hye mulai menata rumahnya agar tidak seperti kandang domba. Di saat bersamaan, seorang siswa SMA bernama Jiwoong melewati gang rumah Son Hye yang dilewati Hyunju kemarin. Sebenarnya, Jiwoong merasa takut melewati gang tersebut, dan untuk menutupi rasa takutnya, dia sengaja nyanyi dengan keras, tak peduli dengan suara-suara yang terdengar dari salah satu rumah. 설렘과 두려움으로 우리가 느끼며 바라볼 Dan kegaduhan itu cukup mengganggu Son Hye yang sedang menulis. Jiwoong merasa lega karena akhirnya dia sampai di toko lampu si Won-young. Son Hye yang sedang membaca buku dibuat kesal karena lampunya tiba-tiba mati. Dia coba mengecek saklar yang berada di dekat pintu, namun tanpa dia sadari terlihat bayangan orang di depan pintu seolah-olah sedang menunggu dirinya. Di rumah sakit, para perawat sedang berdiskusi dengan salah satu dokter mengenai pasien yang selangnya terbuka sendiri. Lalu tak berapa lama, pasien itu diduga adalah seorang pecandu alkohol, terpaksa dibawa ke ruang ICU karena ruangan lain udah penuh. Kepala perawat bernama Heo mengeluh kepada dokter tentang kurangnya suster, sementara pasien terus bertambah banyak. Si dokter belum bisa memikirkan soal itu karena mereka harus menemui dulu keluarga pasien yang selangnya selalu terbuka itu, memberitahu kalau mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang tergantung pada tekad si pasien untuk hidup, karena itu yang paling penting agar si pasien bisa terbangun dari komanya. Balik lagi ke Son Hye, sayup-sayup dia seperti mendengar suara yang berasal dari ruangan yang pintunya gak bisa dibuka. Dan dia mulai merasa ada yang mengawasinya. Di saat bersamaan, suara Jiwoong nyanyi di luar lagi-lagi terdengar ke dalam, membuat Son Hye kesal, ditambah lagi lampu rumahnya tiba-tiba mati. Anehnya, meski listriknya mati, ruangan yang gak bisa dibuka itu malah terang benderang. Nah, paling nikmat memang BAB sambil melamun. Itulah yang dilakukan Yongji sekarang. Dia merenung sambil semedi, merasa bersalah karena belum bisa menyadarkan pasien yang sedang koma. Dari luar, seorang wanita terdengar menanyakan bagaimana caranya agar pasien bisa memiliki tekad untuk hidup sedangkan si pasien sedang terbaring koma.
이젠 환자의 살고자 하는 의지에 달렸다고 하셨는데요. Yongji menjawab kalau dulu dirinya juga pernah mengalami koma dan dokter mengatakan hal yang sama kepada ibunya meski ibunya tak mengerti dengan apa yang dikatakan si dokter. Sampai pada akhirnya dia sadar sekaligus menyadari yang bisa dilakukan keluarga pasien hanyalah menunggu dan berdoa. Jawaban Yongji itu malah membuat si wanita yang berada di luar jadi agresif ingin membuka pintu bersamaan dengan lampu yang reprai. Lalu setelah itu itu adalah si Hyewon yang entah punya maksud apa datang ke rumah sakit. Untungnya seseorang langsung mengetuk pintu menanyakan keadaan Yongji. Dan itu adalah orang yang biasa suka bersih-bersih di rumah sakit. Sonhe membuka kamar yang tetap menyala itu karena merasa aneh. Dia pun mematikan lampu tersebut. Tapi hal itu membuat si Jiwung kaget karena ruangan itu mendadak gelap. 얘, 네가 밤마다 골목에서 노래 불렀어? Seketika Jiwung langsung diam mematung lalu berlari ketakutan. Jadinya si Sonhe kebingungan padahal mukanya gak jelek-jelek amat. Anehnya lampu yang dimatikan tadi malah menyala kembali. Sedangkan di sekolah, Hyungju dan teman-temannya bersiap pulang setelah melakukan kelas tambahan. Tapi teman sebangku Hyunju, si tukang molor, tidak mau dibangunkan padahal yang lain sudah pada keluar. 야, 으뜸. 여자 끝났어. Hyunju pun akhirnya meninggalkannya sendirian. Dia akan pergi ke toko lampu dan seperti biasa akan melewati gang gelap. Tapi saat di perjalanan, Hyunju melihat seorang mbak-mbak berjalan tanpa payung dan itu adalah si Hyewon. Hyunju yang polos malah menyapa lalu mengajaknya pergi bareng. 그냥 어디 가니 너? 엄마 심부름 때문에. Namun tubuh si Hyewon tiba-tiba meninggi membuat Hyunju ketakutan dan bingung apa yang harus dia lakukan. Seketika Hyunju teringat dengan ucapan Won-young yang harus bersikap biasa saja walaupun melihat keanehan. Hyunju pun berusaha bersikap normal dan ketika ada kesempatan dia langsung bergegas kabur. Sialnya Hyunju malah penasaran melihat ke arah belakang dan Won-young menyuruh Hyunju agar segera pulang sambil membuka kacamatanya melihat ke arah si Hyewon. Dan Hyewon langsung pergi seolah-olah tak mau berurusan dengan Won-young. Di sekolah, teman Hyunju yang tadi tertidur di kelas kini mulai terbangun. Dia langsung kaget melihat ada seorang siswi berambut pendek ada di sana. Itulah gadis yang selalu dilihat Hyunju di halaman sekolah. Beralih ke Sonhe, dia terbangun gara-gara rumahnya bocor. Sedangkan di luar, Jiwung yang baru pulang sekolah tak sengaja berpapasan dengan Jiong. Merasa ada teman, Jiwung mengajak Jiong jalan bareng melewati gang gelap itu. 너는 혼자니? 네, 혼자죠. Kembali ke Sonhe, yang mana dia menemukan segulung rambut di saluran kamar mandinya. Entah rambut kepala atau rambut baok, yang jelas dia mulai merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Ditambah lagi saat dia keluar dari toilet dan melewati cermin, sekilas ada sebuah bayangan wanita di belakangnya. 집안의 불이 꺼지는 이유는 그것이 어둠 속에 숨기 위함이었다. 이 집에 나와 같이 있었다. Sementara Jiwung yang kini berada di depan rumah Sonhe bercerita kalau dia pernah melihat seorang wanita tinggal di rumah ini. Hanya saja dia langsung ketakutan karena di balik sosok wanita itu ada sosok wanita lain tinggi besar di belakangnya. Jiong yang mendengar itu malah penasaran ingin masuk ke rumah Sonhe tanpa takut sedikit pun. Jiwung berusaha mencegahnya, tapi saat melihat kuku jari Jiong kebalik, dia jadi ketakutan. Yakin kalau Jiong adalah sepupu kuntilanak. 너도 나하고 크게 다르지 않아. Ya, ternyata kaki si Jiwung juga cacat. Dia pun berusaha kabur walaupun dengan kaki yang tidak normal.
너 여기서 나갈 수 있겠니? Di dalam rumah, Son Hye yang sudah menyadari ada sosok hitam yang mengawasinya berusaha keluar dari rumah tersebut. Tapi sayang, pintunya sulit dibuka. Tak jauh beda dengan Ji Woong, meskipun terus berlari, tapi pada akhirnya dia kembali ke tempat semula, yaitu di depan rumah Son Hye. Dia hanya menangis lolongseran, berteriak minta bantuan. Kembali ke Ji-young, sambil membawa kopernya yang terus meneteskan cairan merah, ia mendatangi toko lampu milik Won-young, dan Won-young seperti biasa menanyakan apa yang dicarinya. Ji-young sejenak terdiam sembari melihat lampu yang berkedip-kedip itu. Ji-young berkata bahwa dia membutuhkan sesuatu. Hanya saja perkataan Ji-young belum terjawab karena keburu datang seorang pria yang mengaku dari kepolisian. Sebelum lanjut, kita flashback dulu ke 1 bulan sebelumnya. Diperlihatkan seorang gadis berambut pendek tinggal sendirian di sebuah villa. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu digedor, dan karena ketakutan, si rambut pendek ini langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Gadis ini terlihat kesal amuk-amukan, seolah-olah dia tahu selalu diikuti oleh pelaku yang ada di luar. Setelah tak ada suara gedoran lagi, wanita rambut pendek ini memberanikan diri mengintip keluar, kemudian melihat keadaan yang sudah hangus terbakar, namun tanpa diduga. Entah siapa pelakunya, sebab orang itu terlihat hitam bersembunyi di kegelapan. Singkatnya, seorang pria terlihat tergesa-gesa menaiki sebuah bus, lalu merasa lega setelah dia berhasil mendapatkan tempat duduk. Tak berapa lama, seorang pria lain datang. Dia adalah seorang detektif yang pernah masuk ke toko lampu si Won-young sebelumnya, namanya Sun-sik. Sun-sik meminta para penumpang untuk turun karena orang yang dia kejar terlihat masuk ke bis tersebut. Setelah semuanya keluar, tinggallah si pria misterius ini yang rupanya pelaku pelemparan gadis di lantai 3 berikut pembakaran villa. 방화였어. 너지. Pria itu langsung ketakutan, bukan karena akan ditangkap, melainkan melihat sosok wanita rambut pendek yang dia bunuh ada di dalam bisnya juga. Pria misterius itu akhirnya diringkus polisi, sedangkan Sun-sik yang hendak merokok sempat ditegur oleh petugas lain karena dia berada di areal bebas asap rokok. Tapi mau ngerokok gimana kalau gasolinnya aja gak mau nyala? Scene kemudian memperlihatkan seorang aki-aki sedang asik nonton Tom and Jerry. Dengan tangan yang gemetar, dia menaruh remote di sebelah kanannya. Tak lama kemudian, si aki mendengar suara pintunya diketuk. 누구예요? Besoknya, Sun-sik memeriksa kembali kasus pembakaran villa yang baru saja dia selesaikan. Kasus itu disinyalir karena pelaku ditolak cinta hingga akhirnya nekat melakukan kejahatan. Sun-sik juga masih bingung dengan gasolinnya, meskipun udah dikasih gas tambahan tapi tetap aja gak mau nyala. Tak berapa lama, rekannya datang memberikan kasus baru tentang kematian seorang aki-aki semalam. Dan menurut saksi mata, korban meninggal akibat korban memiliki riwayat penyakit jantung. Malamnya, Sun-sik lagi-lagi dibuat kesal karena gasolinnya masih gak mau nyala, padahal dia akan menuju TKP tempat aki-aki itu ditemukan tewas. Di sana, dia bertemu dengan 2 petugas yang sedang menjaga TKP, yang mana selepas Sun-sik masuk ke dalam, kedua penjaga itu membicarakan tentang sosok Sun-sik, yang menurut kabar dari sungut ke sungut, dia adalah seorang detektif yang sangat teliti, detail, dan mampu mengingat hal sekecil apapun. Tak jarang dia selalu mencari bukti lain meskipun kasusnya sudah dianggap selesai. Di dalam, di saat detektif lain berasumsi kalau si korban mati akibat serangan jantung, Sun-sik justru tidak yakin. Karena korban terlihat tenang, ditambah lagi dia melihat remote TV ada di sebelah kiri, padahal aki-aki ini bukanlah seorang kidal. Artinya ada orang lain yang diam di sebelah kiri korban. Setelah mengunjungi TKP, Sun-sik pulang terlebih dahulu
Namun saat di kamar mandi, dia melihat banyak pembalut yang tak terpakai lagi oleh istrinya, yang menandakan kalau istrinya telah hamil. Yang menjadi pertanyaan, di manakah kini istrinya berada? Apalagi saat dirinya berada di ruang tamu, dia sempat teringat akan kenangan bersama istrinya yang membuat dirinya sedih karena sekarang hidupnya sendirian. Keesokan harinya rekan Sungsik memberikan laporan terkait kasus kematian aki-aki itu yang dianggap sudah selesai. Tapi Sungsik kukuh mengatakan jika kasus ini belumlah selesai. Malahan meminta rekannya itu untuk mencari kedai ramen yang dekat dengan rumah korban. Dengan begitu, mereka pun mencarinya ke sana kemari hingga malamnya dia menemukan sebuah kedai ramen yang dicurigainya. Kedai itu melayani pesan antar bagi pelanggannya, dan setelah dilihat dengan teliti, pemilik ramen itu adalah Kim Sang-hun, orang yang datang ke kantor polisi sebagai saksi kalau aki-aki itu mati karena serangan jantung. Sungsik menanyakan tentang cara memesan makanan di tempatnya, serta menceritakan kejanggalannya atas kematian si aki-aki. Di mana fitur POD di layar TV si korban nyatanya baru dipakai, sedangkan si korban tidak bisa menggunakan fitur POD tersebut. Tak hanya itu, letak remote yang berada di sebelah kiri pun menjadi pertanyaannya karena si korban bukanlah seorang kidal. Sungsik yakin ada seseorang yang mampir ke rumah si korban sebelum meninggal. Nah, alasan Sungsik mencurigai Sang-hun adalah karena di pipi korban ada bekas bumbu ramen yang sudah mengering, yang sebelumnya dia kira adalah bintik penuaan. Penjelasan Sungsik yang seakan menuduhnya sebagai pelaku membuat Sang-hun sedikit emosi bertanya siapakah Sungsik sebenarnya. Sungsik menjawab bahwa dia adalah seorang polisi yang akan menangkap Sang-hun. 누구긴 형사지. 대체 무슨 말씀을 하시는 건지 전혀 모르겠는데. 모르는데 뭐 방법이 없지. Sebelum pergi, Sungsik berjanji akan selalu mengawasinya. Setiap hari, Sungsik selalu mencari alasan tentang keterkaitan Sang-hun dengan kematian aki-aki itu. 뭐 하는 새끼야 이거. Hingga sebulan kemudian, terlihat seorang perempuan sedang dikejar-kejar oleh seorang pengendara motor. Lalu, tak jauh dari sana, karena penasaran, Sungsik langsung membuka helm si pengendara dan ternyata itu adalah Sang-hun. Saat Sungsik bertanya kenapa Sang-hun mengejar wanita itu, Sang-hun malah balik bertanya kenapa Sungsik bisa melihat juga wanita tersebut. Dan saat dilihat, ternyata wanita itu adalah korban pembunuhan yang kemarin pilanya terbakar. Kekagetan Sungsik dimanfaatkan Sang-hun untuk melarikan diri lagi, tapi Sungsik lagi-lagi dibuat terkejut melihat mata si Sang-hun seperti mata kucing. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena scene kembali maju ke masa sekarang di mana Jiong yang sedari tadi berada di toko lampu cukup ketakutan mendengar niat Sungsik datang ke sana adalah untuk mencari tersangkanya yang kabur. Jiong yang akan pergi sempat disuruh berhenti oleh Sungsik setelah dia mendengar suara koper yang diseret serta cairan merah berceceran berasal dari dalam kopernya. Jiong hanya menjawab kalau tetesan merah itu berasal dari siklus bulanannya dan jawaban tersebut berhasil membuat Sungsik percaya, lalu membiarkannya pergi. 쓰세요. Di sisi lain, Hyunju yang sebenarnya sudah pulang malah balik lagi setelah teringat pesan sang ibu yang menyuruhnya membeli lampu. Saat perjalanan kembali, dia tak sadar telah berpapasan dengan Jiong. Dan Jiong sempat berhenti karena dia tahu jika perempuan ini bisa melihat dirinya. Hyunju pun sampai di toko lampu, tapi dia langsung disuruh pulang kembali oleh Won-yong. Ya, untungnya Hyunju ngerti dengan maksud Won-yong bahwa pria yang sedang berada di toko lampu ini bukanlah manusia biasa, sehingga Hyunju pun nurut lalu pulang tanpa bertanya lagi. Setelah Hyunju pergi, Won-yong kemudian bertanya bagaimana Sungsik bisa menemukan toko lampu ini. Alih-alih menjawab, dia malah husu memperhatikan lampu yang berkedip-kedip. 여기 말고 이곳에.
Di tempat berbeda, kita diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Huang. Selain sebagai dokter spesialis kutil, dia juga merupakan seorang pengurus jenazah. Dia dibantu oleh seorang perawat yang disuruhnya untuk mengkapani salah satu jenazah. Si perawat itu ketakutan mengira jenazahnya masih hidup. Dokter Huang terlihat sedikit kesal dengan pembantunya. Dia mengatakan kalau itu hanyalah suara gas bekok yang berasal dari tubuh si mayat. Dokter Huang pun akhirnya mengambil alih pengurusan si jenazah. Sampai pada saat mau selesai, jenazah itu tiba-tiba bertanya. 난 죽은 건가요? Seolah-olah sudah terbiasa, Dokter Huang menjawab seluruh pertanyaan si mayat, termasuk curhatan si mayat yang mengaku sedih dengan apa yang menimpanya sekarang. Mengingat ada hal yang masih harus dia selesaikan sebelum dia pergi selamanya. Tapi apapun itu, si mayat tak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam box jenazah, dia hanya bisa menangis sesegukan. 여기 더 밝은 곳으로 가실 겁니다. 편히 쉬세요. Beralih ke Yonggi yang terus ke bagian sip malam, baru datang ke rumah sakit. Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki berjalan mengikutinya. Tapi saat menoleh ke belakang, dia tak mendapati siapapun di belakangnya. Dan ketika masuk lift, datanglah seorang pria bernama Sungwon mengikutinya masuk ke dalam lift. Dengan pakaian basah kuyup, dia mengaku ingin naik ke lantai 8. Jelas dong Yongji heran karena lantai 8 adalah ruangan ICU yang mana tidak boleh dikunjungi siapapun apalagi di malam hari. Sungwon menanyakan kondisi semua pasien yang mengalami kecelakaan. Apakah mereka akan kembali sadar atau tidak? Yongji menjawab bahwa dia tidak bisa memastikannya. Semuanya tergantung pada tekad pasien yang ingin hidup. Mendengar hal itu, Sungwon langsung sedih dan air matanya perlahan memenuhi ruangan lift. 아저씨 왜 이러세요? Yongji berusaha menghentikan tangisan Sungwon, tapi gak bisa sehingga dia terjebak di dalam lift. Untungnya saat lift tiba di lantai 8, keadaan kembali normal. Sadar kalau itu hanya genjutsu si Sungwon saja yang udah menjadi hantu. Tiba di ruangan ICU, Yongji disuruh Ibu Heo agar menangani 2 pasien lainnya yang merupakan korban kecelakaan. 피해 환자 둘, 집중 치료시 준비해. Kembali ke Songsik, dia masih berada di toko lampu, menanyakan keberadaan orang incarannya yang tidak lain adalah Sang Hun. Menjelaskan kalau mata orang yang dicarinya itu terlihat aneh, seperti mata kucing bila terkena sinar cahaya. Padahal matanya juga aneh, bergerak sendiri seolah-olah mau keluar. 이 시간까지 불 켠 곳이 여기밖에 없으니까요. 용의자가 스쿠터를 타고 있었는데 그 스쿠터 소리 못 들으셨습니까? 비도 많이 오는데 쉬다 가시죠. 찾는 사람이 여기로 올지도 모르지 않습니까? Di rumah sakit, para suster mengeluh dengan ruangan ICU yang sudah tidak bisa lagi menampung pasien kritis. Ditambah lagi datangnya 2 pasien yang baru saja mengalami kecelakaan. Dengan begitu, Ibu Heo memutuskan untuk memindahkan pasien pecandu alkohol ke bangsal umum, toh keadaannya juga semakin membaik. Yongji mengusulkan agar dirinya saja yang mengurus pemindahan tersebut, sebab ada pembahasan yang ingin Yongji bicarakan dengan pasien. Sementara itu, Hyungju yang mau pulang ke rumah tak sengaja berpapasan dengan Jiong yang setia membawa kopernya. Di momen itu, Jiong bertanya kenapa Hyunju bisa melihat dirinya, termasuk kenapa dia selalu membeli lampu padahal lampunya sudah diganti. Hyunju hanya menjawab kalau lampu-lampu itu adalah pesanan dari ibunya. Dan sadar kalau Jiong bukanlah manusia, Hyunju pun langsung pergi meninggalkannya. Balik lagi ke Yongji yang sedang mengantar si pecandu alkohol ke ruangan bangsal umum, di mana dia menanyakan tentang kebiasaannya yang sering mengigau dan mengatakan hal aneh seolah-olah dia sedang melihat sesuatu.
Yongji menyimpulkan bahwa si pecandu alkohol itu menderita delirium, dalam artian ia selalu mendengar dan melihat hal yang menurutnya nyata atau tidak nyata. Si pecandu pun hanya bisa terdiam hingga sampailah mereka di ruangan yang dituju. Namun saat Yongji mematikan lampu, si pemabuk itu terlihat ketakutan sehingga Yongji langsung menghampirinya, kemudian menceritakan bahwa dirinya juga melihat sosok yang dilihat si pemabuk. Yongji bercerita bahwa dulu dia pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya koma selama beberapa minggu. Dan saat tersadar, Yongji mengalami delirium dan kesulitan dalam menyesuaikan hidup sebab dia dapat melihat sosok-sosok gaib yang ada di sekitarnya. Hanya saja, Yongji tidak bisa membedakan mana manusia dan mana makhluk halus kecuali dia mengamatinya secara detail karena ada hal-hal yang hanya terjadi kepada para dedemit atau makhluk halus yang tidak bisa terjadi kepada manusia biasa. Contohnya, sosok yang dilihat si pemabuk barusan adalah sosok yang mencari kamar mayat tempo hari. Yongji tahu kalau sosok itu adalah si Gyeongre, pria yang selama ini dia rawat di ruang ICU karena mengalami koma. Sedangkan Hyunju sedari tadi ternyata dia belum sampai juga di rumahnya. Sekarang dia malah bertemu dengan si Byung-jin, pria yang selalu kedinginan. Hyunju yang kini sudah mulai peka teringat dengan ucapan Won-young agar dia selalu berhati-hati terhadap orang asing dan mencermatinya terlebih dahulu. Hyunju pun mulai menyalakan senter pemberian Won-young lalu menyorotkannya kepada Byung-jin. Dengan begitu, Hyunju jadi tahu kalau Byung-jin bukanlah manusia, melainkan sosok arwah yang masih gentayangan setelah melihat seluruh jaket yang dipakainya diselimuti dengan es. Di rumah sakit, Yongji dan rekan-rekannya dibuat tercengang dengan kondisi para pasien yang keadaannya tiba-tiba membaik. Artinya, tekad mereka ingin hidup masih sangat besar. Dari sini kita akan mengetahui sosok-sosok sebenarnya yang selalu mengunjungi toko lampu. Jadi, orang-orang yang kita lihat datang ke toko lampu, mereka adalah arwah-arwah yang berada di dunia lain, di mana tubuh mereka sedang mengalami koma di ruang ICU, kemudian berjuang antara hidup dan mati. Faktanya, toko lampu Won-young bukanlah toko bohlam biasa. Tempat itu merupakan kunci harapan apakah arwah mereka bisa kembali ke jasadnya masing-masing atau tidak. Artinya, orang yang masih memiliki kesempatan hidup, maka dia akan menemukan lampunya sendiri di toko lampu itu, asalkan dia punya keinginan untuk hidup serta datang ke tempat itu atas kemauannya sendiri. Itulah alasan kenapa setiap ada arwah yang masuk ke tokonya, Won-young selalu menanyakan, apakah kau mencari sesuatu? Lain halnya dengan arwah yang tidak memiliki lampu seperti Ji-young dan Hye-won, tanda kalau mereka memang sudah meninggal dunia. Setibanya di rumah, Hyunju langsung memeluk sang ibu sambil meminta maaf karena lampu pesanan ibunya tak bisa dia beli dikarenakan ada hal-hal aneh yang terus dia temui selama di perjalanan. Hanya saja Hyunju baru nyadar kalau tubuh ibunya sangat harum seperti bunga. Ya, ternyata ibu Hyunju ini adalah jenazah yang sempat ngobrol dengan Dr. Huang sesaat akan dikremasi. Tanda kalau ibu Hyunju memang sudah meninggal. Kita pun jadi tahu maksud perkataan ibu Hyunju waktu itu kepada Dr. Huang kalau dia masih punya urusan yang harus dia selesaikan. Tak lain adalah kekhawatirannya kepada Hyunju yang belum sadar juga jika Hyunju sekarang adalah arwah yang berada di ambang hidup dan mati. Makanya ibunya selalu menyuruh Hyunju membeli lampu setiap hari. Siapa tahu lampu tersebut adalah lampu miliknya. Di balik pintu, Ji-young mengintip dan mendengarkan pembicaraan mereka berdua karena dia masih penasaran apakah Hyunju sudah meninggal atau arwah yang masih memiliki harapan hidup. Di episode 5 kali ini, kita akan di-flashback-kan dengan kehidupan semua karakter yang ada di drama ini sebelum mereka menjadi arwah. Tapi sebelumnya, sekedar informasi, berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang pernah mengalami kejadian hidup dan mati, mereka selalu merasa berada di sebuah terowongan gelap, yang mana di ujung terowongan tersebut mereka seperti melihat cahaya. Pengakuan itu menyebar dari sungut ke sungut, seolah menggambarkan garis besar dari cerita drama ini, di mana para karakter harus berjalan di sebuah gang gelap menuju toko lampu yang terang.
Nah, kita awali dengan kisah si Hyun Min yang waktu itu sedang berada di sebuah kereta. Dia terlihat sedang mengirim pesan cinta kepada kekasihnya yang tidak lain adalah Jiyoung. Dari isi percakapan pesan mereka, walaupun bahasa Korea, tapi saya dapat menyimpulkan bahwa Hyun Min sangat mencintai Jiyoung. Akan tetapi, tanpa Hyun Min ketahui, saat itu Jiyoung sedang bersedih karena dirinya harus meninggalkan Hyun Min secara diam-diam atas desakan orang yang mencintai Hyun Min. Ditambah lagi, orang tua Hyun Min tak menyetujui hubungan mereka dikarenakan Jiyoung adalah seorang tunarungu. Saking lopenya Hyun Min kepada Jiyoung, dia terlihat sudah menyiapkan kejutan berupa cincin yang menandakan kalau Hyun Min ingin hubungan mereka lebih serius lagi. Beralih ke Son Hye yang kala itu lagi senang-senangnya melihat apartemen baru untuk dirinya tinggali. Dia didampingi oleh Hye Won, si hantu jangkung, yang ternyata mereka memang memiliki hubungan sebelumnya. Tapi setelahnya, Son Hye terlihat marah lalu keluar sebab Hye Won tak jadi membeli apartemen tersebut. Ya, dari sepatu kembar mereka, mungkin kalian bisa sedikit suuzon bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan biasa, tapi lebih ke jeruk makan jeruk. Kemudian, scene berpindah ke kehidupan Hyunju, siswi SMA yang nampak begitu senang setelah ibunya datang menjemputnya pulang. Terlihat jika keduanya memiliki rasa sayang yang begitu besar antara ibu dan anak. Lalu setelah itu ada Jiwoong, si remaja SMA yang merupakan pemain basket handal di sekolahnya. Dia pulang bersama teman-temannya setelah menjalani pertandingan basket sepulang sekolah. Lalu selanjutnya ada Sungwon, si supir bus yang sempat membanjiri lip dengan air matanya. Saat turun hujan, Sungwon melapor pada bosnya jika bus yang akan dikendarainya mengalami masalah pengereman. Tapi Sungwon berpendapat jika hal itu bukanlah masalah serius, nanti setelah mengantar penumpang terakhir, dia akan membawa mobilnya ke bengkel. Kembali ke Hyun Min yang terlihat sudah tiba di sebuah stasiun, dan saat ia pergi ke halte bis, dia baru nyadar bahwa bunga kejutannya untuk Jiyoung tertinggal di kereta api yang tadi. Meskipun demikian, dia tetap memutuskan untuk menemui Jiyoung malam ini juga. 지영아, 난데 나 금방 갈게. 기다리고 사랑해. Dengan bisnya, Sungwon melaju membawa para penumpang, salah satunya merupakan seorang anak kecil. Seperti biasa, bis akan berhenti tepat di depan halte. Kebetulan, semua penumpang turun di sana kecuali anak kecil ini. Hyun Min pun masuk, disusul oleh Jiwoong di halte berikutnya. Sebenarnya, saat berhenti barusan, Sungwon sudah merasa kalau rem bis yang dikendarainya semakin tidak nyaman, dan Sungwon berencana akan mampir ke bengkel terlebih dahulu dan tidak akan menaikkan penumpang di halte selanjutnya. Di lain sisi, Son Hye dan Hye Won masih berdebat tentang gak jadinya mereka tinggal di apartemen itu. Alasan Hye Won gak jadi beli karena apartemen itu terlalu ramai, jadi dia khawatir hubungan terlarang mereka akan diketahui publik. Lain halnya dengan Son Hye, dia lebih ke masa bodoh, yang penting mereka gak ngerugiin orang lain. Dan jika Hye Won merasa malu dengan hubungan mereka, Son Hye meminta putus aja sambil melemparkan sepatu kapalnya ke tengah jalan. Membuat Sungwon kaget, dikira itu adalah anak kucing yang lewat. Melihat bisnya berhenti, Son Hye kemudian naik disusul oleh Hye Won. Di perjalanan, Hyunju dan juga ibunya berdiri di pinggir jalan sambil melambai-lambaikan tangannya ingin naik bis. Awalnya, Sungwon ingin mengabaikan permintaan ibu dan anak ini, tapi melihat cuaca sedang turun hujan dan bisnya adalah bis terakhir, dia pun akhirnya mengizinkan mereka masuk. Sekarang, yang ada di dalam bis itu adalah Hyun Min, Jiwoong, Son Hye, Hye Won, Hyunju dengan ibunya, dan terakhir seorang anak kecil yang tadi naik di halte awal. Keadaan di dalam bis nampak begitu tenang, ditambah lagi hujan belum berhenti-berhenti juga, menjadikan suasana enak banget buat ngelamun.
Sampai ketika bis berada di tengah-tengah jembatan, seketika Hyewon langsung memeluk Son Hye dan ibu Hyunju memeluk Hyunju anaknya. Sementara Jiong yang bermaksud akan menjemput Hyunmin ke halte malah melihat kejadian itu. Bis yang ditumpangi kekasihnya jatuh ke dalam sungai. Jiong jelas panik. Mau nelpon polisi gak bisa, nelpon ambulan gak bisa karena dia adalah seorang tunarungu. Akhirnya dia memutuskan berlari ke lokasi kejadian. Sedikit melihat gambaran kondisi bis yang sudah amburadul di dalam air, terlihat Jiwung dengan sisa-sisa kesadarannya sempat mengalungkan bola basketnya ke leher anak kecil agar si bocil terbawa naik ke atas air. Petugas kepolisian dan petugas medis berusaha menyelamatkan korban yang berada di dalam bis. Pokoknya saat itu pegawai rumah sakit dibuat sibuk sampai-sampai supir truk yang ikut celaka akibat keserempet bis tak bisa ketangani langsung oleh Yongji. 조심해 주세요. 이 환자 허리가 완전히 돌아갔습니다. 스물어! 서른! 환자분! 150. 150. 차지. 한 번 더. Jiong juga ada di sana mencemaskan kondisi Hyungmin. Di rumah sakit, keluarga korban sudah mulai berdatangan dan pihak rumah sakit mulai memberitahukan kondisi keluarga mereka yang terlibat kecelakaan. Pertama, Sungwon si supir bus dinyatakan meninggal karena terlalu banyak air di dalam tubuhnya sehingga organ-organ dalam tubuhnya terendam. Kemudian Jiwung dinyatakan masih hidup dengan kaki kiri kebalik ke belakang dan sekarang masih koma. Setelah itu kemudian dokter memberitahukan keadaan Hyunju yang masih hidup tapi masih koma dan langsung disambut oleh ayahnya yang baru datang. Lalu disusul oleh Son Hye yang keadaannya sama seperti Hyunju, masih selamat tapi kondisinya sedang koma. Tinggallah satu keluarga yang tak lain adalah ayah dan ibu Hyunmin. Mereka sempat cemas saat pihak rumah sakit memisahkan pasien yang sudah meninggal. Dikira itu adalah Hyunmin, namun ternyata itu adalah Hyewon yang tewas setelah melindungi Son Hye. Tak lama kemudian, datang pihak kepolisian menghampiri keluarga Hyunmin, memberikan ponsel milik Hyunmin yang ditemukan di TKP. Ibunya kemudian membuka isi chat anaknya dengan Jiong, jadinya dia murka menyalahkan Jiong sebagai penyebab anaknya kecelakaan. Ternyata anaknya sengaja pergi hanya untuk menemui Jiong. Tentu saja Jiong sedih dan merasa bersalah, dia pun pulang ke rumah dengan perasaan yang amburadul. Padahal tak berapa lama pihak rumah sakit memberitahu kalau Hyunmin masih hidup tapi kondisinya masih koma serta tulang belakangnya remuk. Ayah Hyunmin sangat marah setelah tahu kelakuan istrinya yang membohongi Jiong. Ditambah lagi Jiong memberi balasan bahwa dia akan menyusul Hyunmin ke alam baka. Ayah Hyunmin buru-buru membalas pesan, memberitahu Jiong bahwa Hyunmin masih hidup, tapi terlambat karena Jiong sudah tercekik tali. Jiong sebenarnya sudah berusaha melepaskan talinya saat dia membaca pesan dari ayah Hyunmin. Sampai-sampai kuku jarinya terlepas, namun sayang perjuangannya sia-sia, dia tetap mati dengan penyesalan yang sangat mendalam. Itulah awal mula kejadian yang menimpa sebagian karakter yang ada di drama ini. Ada yang masih hidup, ada juga yang sudah meninggal. Dan untuk yang masih hidup, mereka tinggal mendatangi toko lampu Siwonyong berharap menemukan lampunya masing-masing. Kembali ke masa sekarang, Dr. Huang bersama asistennya terlihat sedang merawat jenazah Jiong. Sesuai tradisi, mereka biasanya membiarkan si mayat selama 3 hari sebelum dilakukan pemakaman. Selain memberikan waktu buat keluarga yang ditinggalkan, orang yang meninggal juga butuh waktu untuk berpamitan. Artinya, si mayat hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan urusan yang belum dituntaskannya. Impian Jiong waktu itu adalah duduk di halte bis, menunggu Hyunmin datang, dibarengi dengan hari yang cerah serta daun-daun berguguran.
Namun kenyataannya, dia hanya bisa menunggu di tempat gelap dan sunyi sambil mengingat kenangan-kenangan indah bersama Hyun Min. Waktu itu, Hyun Min sering mengatakan perasaan cintanya kepada Jeong, tapi Jeong yang tak bisa bicara hanya bisa membalasnya dengan mengetuk-ngetuk kuku jarinya. 이지영 사랑해. 들려? Artinya bahwa Jeong juga mencintainya. Beda halnya dengan di dunia nyata, di dunia arwah Jeong justru bisa bicara dan kata pertama yang dia ucapkan adalah Hyun Min. Namun kenyataan pahit harus Jeong rasakan sebab Hyun Min tak mengingat semua kehidupan manusianya. Boro-boro cinta melihat Jeong aja dia udah ketakutan padahal dia sendiri merupakan arwah yang gak puguh judul. Namun setelah itu, adegan beralih kepada dua petugas yang bermaksud untuk membereskan rumah sewaan mendiang Jeong. Salah satu petugas menyadari ada suara di ruangan lain, mengira jika mendiang masih ada, sedang melakukan sesuatu di ruangan tersebut. Petugas itu pun mengajak temannya untuk keluar dan membereskannya lain kali saja. Dan benar saja, di sana terlihat Jeong sedang menyembuhkan luka Hyun Min, yang mana di dunia nyata Hyun Min sedang koma akibat punggungnya remuk. Dari awal, ketika Jeong membawa peralatan perangnya, saya mengira kalau Jeong akan membunuh Hyun Min, tapi kenyataannya Jeonglah yang selalu menjahit luka-luka Hyun Min setiap hari, walaupun Hyun Min gak mengingat Jeong. Jeong juga suka membawa Hyun Min ke tempat-tempat yang dulu selalu mereka singgahi, berharap bisa membantu mengembalikan ingatan Hyun Min. 모르겠어요. Hingga malam keempat, saat itu turun hujan, Jeong merasa kasihan membawa Hyun Min ke tempat kosannya karena waktu dirinya akan segera berakhir. Di saat bersamaan, Dr. Huang tidak bisa membuka bilik jenazah Jeong. Melihat gak ada kerusakan di pintu boxnya, Dr. Huang yakin jika arwah Jeong masih punya urusan yang harus dia selesaikan. Dengan begitu, Dr. Huang pun harus menunggunya. Balik ke masa sekarang, di toko lampu, si detektif Sung Sik malah asik ngobrol bersama si Won Yong. Selain ngobrolin tentang sinetron, mereka juga ngomongin tentang keluarga masing-masing termasuk anak. Won Yong mengaku pernah memiliki anak perempuan, lain halnya dengan Sung Sik. Dia tak pernah merasakan punya anak karena istrinya keguguran. Padahal mereka sudah memberi nama kepada calon bayinya. Nah, karena hujannya udah reda, Sung Sik akan melanjutkan pencariannya mencari si Sang Hun walaupun hari sudah gelap. Kerja kerasnya itu mengingatkan dosa Sung Sik kepada istrinya. Dia selalu mementingkan pekerjaan daripada memperhatikan istri dan calon bayinya. Sehingga istrinya kesal lalu pergi meninggalkannya. Tak berapa lama, Sung Sik mendengar ada suara motor, mengira itu adalah Sang Hun si pelaku, tapi pas dihampiri, dia tidak melihat apa-apa. Suara motor itu ujuk-ujuk membawanya ke sebuah sekolah tempat Hyunju belajar. Di sana, dia sempat melihat seseorang sedang belajar, tapi pas dihampiri, orang itu langsung menghilang. Sung Sik hanya menemukan beberapa loker dengan nama yang dia kenal. Hal itu lagi-lagi membuatnya teringat dengan istrinya yang dulu keguguran setelah mengandung 4 bulan. Padahal saat itu mereka sudah mempersiapkan semua keperluan bayi termasuk nama untuk calon anaknya. Sung Sik kembali mengejar suara motor itu sampai dia kehabisan tenaga lalu terjatuh. Dalam istirahatnya, mata Sung Sik terlihat bergerak seperti sebelumnya, lalu dia memutuskan untuk mengejar suara motor itu lagi. Beralih ke Hyunju, saat pulang dia dikagetkan dengan adanya seekor anjing. Anjing itu adalah anjing yang dicari-cari oleh Byung-jin si arwah kedinginan. Hyunju pun menyuruh si anjing untuk pergi, takutnya keburu disate oleh si Byung-jin. Setelah anjing itu pergi, Hyunju segera menuju lift dan tak sengaja bertemu dengan Hyun Min yang akan naik juga ke lantai atas.
Hyunju pastinya merasa ketakutan karena baju Hyunmin dipenuhi oleh banyak darah. Selain ketakutan, Hyunju juga sangat kebingungan karena Hyunmin juga menuju ke lantai yang sama. Artinya, mereka memang tetanggaan. Sebelum masuk, Hyunmin bertanya sejak kapan mereka tinggal di sana. Bahkan jika mereka saling bertetangga, kenapa mereka tidak saling mengenal? Hyunju pun gak kepikiran soal itu, lalu tiba-tiba 내 남자야. 시간 없어. Sampai ketika sudah tak ada suara lagi di luar, Hyunju dan ibunya coba mengintip keluar, tapi Jiong sudah berada di balik pintu. Bertanya jika mereka benar-benar memiliki nasib yang sama alias sebagai arwah, kenapa Hyunju bisa mengenali ibunya sedangkan Hyunmin tidak mengenali dirinya. Setelah itu, dengan penuh keputusasaan, Jiong pergi tak tahu harus kemana lagi agar dia bisa mengembalikan ingatan Hyunmin. Hyunju juga protes kepada ibunya yang lama membuka pintu, ditambah lagi dia merasa kalau ibunya sudah berubah, gak banyak bicara. Bukannya menjawab, si ibu malah menunjukkan lampu-lampu yang pecah membuat Hyunju semakin emosi. Hyunju merasa si ibu tidak merasakan apa yang dirasakannya. Setiap malam selalu menyuruhnya membeli lampu. Padahal di perjalanan, Hyunju selalu bertemu dengan orang asing. Ditambah lagi teman-temannya di sekolah selalu menganggap Hyunju gak ada. Beralih ke dunia nyata, Yongji yang tiba di basement rumah sakit tak sengaja melihat seorang arwah nenek-nenek sedang duduk memandangi cucunya yang lagi bersedih. Setelah cucunya pergi, Yongji pun menghampiri si nenek, mengajaknya bicara, meskipun si nenek bingung kenapa Yongji bisa melihatnya. Tapi itu tak penting, si nenek hanya ingin mengungkapkan alasan kenapa dia berada di sini. Karena dia tak ingin melihat keluarganya menangis di depan jenazahnya, terutama yang tadi, si engkos, cucunya yang sangat dia sayangi. Selesai mendengar curhatan arwah nenek-nenek tadi, Yongji langsung masuk ke ruang ICU. Dari kejauhan, Yongji melihat kembali penampakan wanita yang sedang menangis di samping salah satu pasien. Itu adalah Jiong yang sedang menunggu Hyunmin. Tak tega melihatnya, Yongji kemudian menghampiri Jiong sambil meminta maaf karena dia belum bisa menyembuhkan Hyunmin. Yongji menjelaskan jika situasi seperti ini mungkin bukan hanya tekad pasien yang dibutuhkan, tapi juga dorongan dari orang-orang sekitar pasien. Jiong pun akhirnya tersadar kalau dia juga harus melakukan sesuatu, mendorong Hyunmin agar mau bertahan hidup. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja monitor mendeteksi jantung Hyunmin berdenyut mengikuti gerakan Jiong yang sedang menjahit luka Hyunmin di dunia arwah. Hal itu dirasakan juga oleh Son Hye. Saat dia menatap lampu yang berkedip, dia tiba-tiba teringat kejadian saat dirinya bertengkar dengan Hyewon lalu mengalami kecelakaan. Dia baru ingat kalau waktu itu Hyewon langsung memeluknya untuk mengurangi benturan keras di dalam bis sehingga dia bisa selamat. Artinya, Hyewon rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Son Hye sekaligus menyadarkannya bahwa sosok wanita jangkung yang selalu menguntitnya di rumah ini adalah Hyewon yang masih selalu menjaganya. Di dunia nyata, Yongji bertemu dengan bocah yang selamat dari kecelakaan. Dia ingin Yongji menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jiwung karena telah menyelamatkannya. Sekaligus memberikan bola penyelamat itu kepada pemiliknya. Balik lagi ke dunia arwah, Jiong masih berjalan mencari tempat yang dapat mengembalikan ingatan Hyunmin. Dia sempat berpapasan dengan Sungwon si supir bis dan juga Sungsik yang terkejut karena gasolinnya tiba-tiba menyala. Karena cahaya dari gasolin itu, Sungsik langsung teringat ketika ia mengalami kecelakaan. Dia pun mendatangi Won-yong menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi kepadanya. Salah satunya, dia tidak merasa kepanasan saat meminum kopi panas itu. Termasuk gasolin pemberian istrinya yang sebelumnya gak mau nyala tapi sekarang malah menyala. Won-yong hanya berkata banyak orang yang datang ke toko ini tapi mereka tak sadar dengan dirinya sendiri.
Mendengar pernyataan itu dan malam yang tak pernah berakhir di toko lampu ini, Sung Sik pun sepertinya mulai mengerti tentang dirinya. Bertanya kenapa mereka bisa ada di sini. 이곳은 어디입니까? Won Young mengaku kalau dulu dia juga pernah mengutarakan pertanyaan yang sama. Dulu dia juga merupakan manusia biasa yang menjadi korban reruntuhan sebuah bangunan. Di sana ada juga anak perempuan yang tidak lain adalah anak Won Young. Won Young berusaha membantu putrinya untuk keluar, tapi apalah daya, dia sudah kehabisan tenaga, hanya bisa menangis dan terbaring lemas. Beda halnya dengan putrinya, dia terlihat cukup tenang, mengambil sisa permennya dan menyuapkannya kepada Won Young, berharap Won Young akan bangun dengan memakan permen tersebut. Tapi Won Young malah menyuruh putrinya yang makan, berjanji jika permen itu habis, maka Won Young akan datang membawa bantuan. Singkatnya, Won Young pun berhasil keluar dari reruntuhan. Dia terus berjalan menyusuri gang gelap sambil teriak-teriak meminta bantuan. Sampai Won Young melihat cahaya terang, yang mana itu merupakan sebuah toko lampu yang dijaga oleh seorang wanita berkacamata. Won Young meminta bantuan kepada wanita itu untuk dirinya dan juga putrinya. Tapi wanita itu berkata kalau Won Young sudah terlambat. Won Young berusaha menjelaskan kalau putrinya gak bisa bergerak, tapi wanita itu tetap gak peduli. Karena merasa diabaikan, Won Young yang emosi ingin menghancurkan salah satu lampu yang ada di sana, namun... Kemudian, wanita itu meletakkan kembali lampu yang hendak dipecahkan Won Young, dan seketika keadaan berubah seperti semula. Wanita itu memberitahu jika lampu milik putrinya memang ada di tempat ini, tapi putrinya lah yang harus mengambilnya sendiri serta atas kemauannya sendiri. Dengan penjelasan sesimpel itu, Won Young lalu melihat lampu-lampu yang ada di sana, dan dia langsung tersadar jika lampu-lampu itu merupakan nyawa dari setiap manusia. Dan keberadaannya di sana bisa diartikan bahwa dia sudah meninggal. Jadi sebenarnya setelah bangunan tersebut roboh, banyak petugas dikerahkan untuk mengevakuasi. Dan putri Won Young yang masih terjebak di dalam memberikan sisa permennya kepada Won Young, mengira Won Young hanya tertidur, padahal sebenarnya sudah meninggal. Jadinya, Won Young hanya bisa menangis seedan-edannya sambil terus memohon agar lampu putrinya diberikan. Bagaimana mau mengambil, toh keadaannya juga sedang terjepit reruntuhan. Karena terus memaksa, wanita ini akhirnya menginginkan kesepakatan. 제 딸을 위해서라면 무슨 일이든 할 수 있습니까? 네. 거래를 하죠. Ya, mungkin karena kesepakatan itulah Won Young akhirnya menggantikan wanita tadi menjadi penjaga lampu. Sung Sik yang mendengar cerita tadi jadi yakin kalau dirinya memang sudah meninggal karena yang dia ingat dia telah mengalami kecelakaan. 당신은 아직 살아있습니다. Tapi Sung Sik gak percaya kalau dia masih hidup, kenapa dia bisa melihat hantu dan kenapa dia bisa berada di sini. Won Young menjawab bahwa ini adalah alam baka, batas antara kehidupan dan juga kematian. 사후세계입니다. Di sisi lain, Byung Jin si arwah kedinginan kembali dibuat kesal dengan suara gonggongan anjing yang gak berhenti-henti. Byung Jin pun nekat akan menangkapnya, mendekati sumber suara dan melihat si anjing pergi melewati gang gelap. Sementara di rumah sakit, kepala perawat memperkenalkan seorang perawat baru bernama Song Bu-yeon. Dan Yongji ditugaskan untuk membimbingnya. Yongji pun memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan seorang perawat di ruang ICU, termasuk memperkenalkan pasien-pasien yang akan ditanganinya. Pasien pertama adalah Byung Jin, mengalami kecelakaan di hari yang sama dengan kecelakaan bis. Byung Jin adalah seorang pendaki yang tersesat di hutan. Dia terjatuh saat tak sengaja menginjak tai kotok. Byung Jin kehilangan kesadaran, ditambah lagi cuaca sedang turun hujan, mengakibatkannya menderita hipotermia. Beruntung, tim evakuasi berhasil menemukannya setelah mendengar gonggongan anjing penyelamat.
Faktanya, anjing itu terus-menerus berada di sisi Byung-jin untuk menghangatkannya agar Byung-jin dapat diselamatkan. Sehingga sekarang di alam arwah, Byung-jin yang dapat mengejar si anjing baru ingat kalau anjing yang ada di hadapannya adalah anjing yang sudah meninggal karena tancapan kayu tajam saat menemukannya di hutan. Saat itu juga Byung-jin meminta maaf sambil menangis karena berniat akan menangkapnya. Padahal si anjinglah yang menyelamatkan Byung-jin sampai-sampai si anjing meninggal saat perjalanan ke rumah sakit karena kehabisan darah. Sekarang di alam arwah si anjing mengajak Byung-jin agar mengikutinya karena dia akan mengarahkan Byung-jin ke toko lampu agar dia bisa mengambil lampunya sendiri. Kemudian, Yongji menceritakan pasien selanjutnya yaitu Hyunju. Nah, alasan Hyunju tak memiliki luka karena sang ibu rela mengorbankan dirinya agar Hyunju tak terluka parah. Masalahnya, hal itu harus dibayar mahal oleh sang ibu karena penyelamatannya itu mengakibatkannya harus meninggal dunia. Meskipun begitu, Hyunju tetap mengalami luka dalam yang cukup parah hingga dia berakhir koma. Dan sekarang di alam arwah, Hyunju masih menangis di kamarnya karena ibunya selalu menyuruhnya membeli lampu setiap hari. Sang ibu berusaha menggedor-gedor pintu agar Hyunju mau keluar, mengingat waktunya sudah mepet, apalagi Dr. Hwang sudah menjadwalkan pemakaman untuk dirinya. Nah, karena Hyunju masih tidak mau keluar juga, sang ibu akhirnya hanya bisa mengambil kalung Hyunju yang terjatuh, kemudian membawanya pergi. Ya, dari sini kita tahu alasan kenapa ibunya selalu menyuruh Hyunju untuk membeli lampu. Siapa tahu kebetulan Hyunju bisa menemukan lampunya sendiri dan bisa kembali ke dunia nyata. Selanjutnya, Yongji menceritakan tentang Son Hye yang bisa selamat berkat wanita yang ada di belakangnya saat terjadi kecelakaan. Yang tidak lain adalah Hyewon. Dr. Hwang baru aja dapat kabar bahwa keluarga Hyewon yang ada di luar negeri akan segera datang dan upacara pemakaman Hyewon akan segera dilaksanakan. Dan sekarang Hyewon yang lagi memeluk Son Hye dari belakang meminta Son Hye agar segera pergi ke toko lampu. 골목 끝에 조명 가게가 있어. 가서 정구를 찾아. Selanjutnya, Yongji memperbaiki posisi tidur si Gyeongre dibantu oleh perawat baru. Dia lalu memasangkan earphone-nya yang tak sengaja terlepas. Yongji menjelaskan jika Gyeongre adalah pasien terlama yang berada di ruang ICU. Alasan Yongji selalu memasangkan earphone ke telinganya agar si pasien semangat menemukan jalan cahaya. Dan benar saja, arwah Gyeongre yang tadinya ingin pergi ke kamar mayat karena sudah bosan jadi arwah, setelah mendengar lagu religi yang diberikan Yongji, terangkanlah, terangkanlah, dia pun kembali memiliki semangat hidup, lalu pergi ke jalan cahaya. Setelah itu, Yongji meletakkan bola basket di dekat kasur Jiwung. Semoga saja bola basket itu akan menuntunnya ke jalan cahaya. Dan di alam arwah, bola basket yang tergeletak di tengah jalan itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya mencari pemiliknya. Tak berapa lama, para perawat mendapat kabar adanya pasien yang meninggal di bangsa lain. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang. Perawat baru itu nampak ikut bersedih dan Yongji menyuruhnya agar membiasakan diri karena hal semacam ini akan sering mereka lihat. Di ruangan lain, Dr. Hwang kini sudah mendapatkan jadwal untuk pemakaman Sungwon si supir bus. Artinya, Sungwon tak punya banyak waktu lagi untuk menyelamatkan para penumpang yang berada di alam arwah. Tak sengaja, Sungwon melihat ada pergerakan dari bola basket. Dia pun mengikutinya dan si bola basket berhenti tepat di depan Jiwung. Sungwon bermaksud mengeluarkan Jiwung dari tempat itu dengan cara menggendongnya. Pokoknya dia harus menebus kesalahannya membawa Jiwung ke toko lampu. Kembali ke Sung Sik yang masih berdebat dengan Won Yong mengenai dirinya apakah sudah mati atau belum. Won Yong hanya menjelaskan berdasarkan pengakuan Sung Sik sendiri yang sebelumnya mengaku bahwa dia sempat mau punya anak tapi keguguran. Dan meskipun keguguran, Sung Sik sudah memberi nama pada jabang bayinya yaitu Haetsal.
Mengingatkan Sung-sik ketika dia masuk ke sebuah sekolah, dia pernah membaca nama Haetsal di sebuah loker siswa. Artinya, dia dan anaknya sama-sama sedang berada di alam arwah. Sung-sik akhirnya percaya, tapi masalahnya, kenapa Won-young tidak memberitahukan semua ini dari awal kepada arwah yang masih punya kesempatan hidup? Won-young menjelaskan kalau dia memberitahu, maka si arwah akan menyadari semuanya, kemudian mengingat alam baka. Sesuai dengan peraturan, siapapun arwah yang ingin kembali ke dunia, maka tidak boleh menyimpan kenangan di alam baka. Karena jika itu terjadi, dua dunia akan tercampur dan sulit membedakan ruang dan waktu. Sung-sik pun akhirnya ngerti sebab dia sudah tidak mendengar suara motor lagi, yang sebenarnya suara motor itu menuntun Sung-sik menuju toko lampu. Sekarang, Won-young mempersilahkan Sung-sik agar keluar karena Sung-sik sudah menemukan cahayanya melalui gasolin yang dia bawa. Sung-sik pun tersadar dari komanya sambil meneteskan air mata. Kembali ke alam arwah, si anjing penyelamat ini akhirnya berhasil memandu Byung-jin menuju toko lampu, hingga Byung-jin akhirnya menemukan lampunya sendiri. Sementara Sung-won yang udah gak kuat lagi menggendong Ji-woong, menyuruh Ji-woong agar pergi sendiri ke toko lampu itu menemukan cahayanya. Ji-woong sempat bingung karena dia merasa sering melewati toko lampu itu tapi tak pernah terpikir untuk memasukinya. Sebelum pergi, Sung-won meminta maaf sambil menangis karena dia merasa semua ini adalah kesalahannya sebagai supir. Setelah masuk, dia disambut Won-young. Sekarang, Ji-woong masuk ke sana untuk mencari lampunya sendiri dan dia mendapatkannya. 앞으로는 Drama mundur ke 5 tahun yang lalu saat Yonggi baru sadar dari komanya akibat kecelakaan. Dia mengaku mengalami seperti apa yang dialami oleh para arwah yang tadi diceritakan, berada di gang gelap dan melihat cahaya. Hanya saja dia masih ingat dengan kejadian-kejadian yang terjadi di alam baka, makanya dia memiliki kemampuan untuk melihat sosok yang tak kasat mata. Namun sekarang, Yonggi sangat senang saat melihat si Gyeongre akhirnya sadarkan diri. Adegan berpindah ke jembatan, tempat terjadinya kecelakaan. Jeong bermaksud membawa Hyunmin ke sana, kemudian menjahit lukanya di sana, siapa tahu Hyunmin dapat mengingatnya. Selesai menjahit, Jeong pun pergi meninggalkan Hyunmin yang sudah tersadar. Mengingat waktu Jeong sudah tak lama lagi, ditambah Dr. Huang, si pengurus jenazah, sudah menjadwalkan upacara pemakaman buat dirinya. Nah, Sobat Kompa, perlu kalian ketahui bahwa Hyunmin adalah pasien yang paling parah terkena cedera dibanding pasien-pasien lain. Makanya meskipun jadi arwah, dia selalu ambruk dan sama sekali tak mengingat orang-orang di sekitarnya. Sekarang, Jeong yang kesal karena Hyunmin masih tak mengingatnya, nekat masuk ke dalam bis yang ditumpangi Hyunmin sambil memperlihatkan luka di tubuhnya. Seketika Hyunmin teringat semuanya, dia hanya bisa menangis lalu meminta maaf. Mereka pun pergi ke kosan. Hyunmin lagi-lagi minta maaf karena dirinya telah melupakan orang yang dicintainya sekaligus orang yang selalu membantunya selama ini. Meskipun berat, Jeong menyuruhnya agar segera pergi ke toko lampu agar Hyunmin dapat menemukan cahayanya dan bisa kembali ke dunia nyata. Sedangkan Sung-won kini berada di depan rumah Son-hye berniat membawanya ke toko lampu, tapi yang nongol malah si Hye-won. Jadinya Sung-won minta maaf karena gara-gara dirinya sebagai supir, Hye-won harus meninggal. Untungnya Hye-won ngerti dengan situasi Sung-won saat itu, dia merasa kalau semua ini memang sudah takdir dan mereka tak bisa menghindarinya. Hye-won malah menyuruh Sung-won agar menyelamatkan Hyun-ju terlebih dahulu, biar Son-hye dia yang membujuk. Tapi baru juga beberapa langkah berjalan, Sung-won kebetulan bertemu dengan ibu Hyun-ju, dan lagi-lagi Sung-won langsung meminta maaf. Sama halnya dengan Hye-won, ibu Hyun-ju juga sudah memaafkannya, meskipun dengan sebuah kode, karena dia sulit bicara setelah mulutnya disumpal pakai kapas akibat jasadnya selalu mengeluarkan gas.
Yang terpenting sekarang Sungwon harus menyelamatkan Hyunju, sedangkan dia akan pergi ke toko lampu. Sesampainya di sana, ibu Hyunju langsung memaksa Won-young agar memberikan lampu anaknya. Tapi Won-young tetap menolak karena aturannya sudah jelas. Ibu Hyunju sempat emosi, namun seketika ibu Hyunju langsung terdiam, bukan karena takut, tapi dia seperti mengenal wajah itu. Masalahnya, dia tak bisa mengungkapkannya karena dia kesulitan bicara. Untungnya, dia melihat ada sebuah kotak permen, meminta permen itu lalu menyodorkannya kepada Won-young. Saat itu juga, Won-young langsung sadar kalau wanita yang ada di hadapannya ini adalah putrinya. Won-young sudah lama menantikan momen ini. Akhirnya dia bisa bertemu dengan putrinya sendiri, meski pertemuan ini terjadi di alam baka. Ya, setelah menyetujui kesepakatan dengan penjaga lampu sebelumnya, Won-young akhirnya bisa membawa lampu milik putrinya. Di mana kesepakatan itu adalah Won-young bisa membawa lampu putrinya asalkan dia bersedia menjadi penjaga toko lampu. Beralih ke Hyunju yang masih belum mengetahui semua yang terjadi, dia terlihat keluar dari kosannya untuk mencari ibunya. Saat memasuki lift, Hyunju mulai merasa aneh karena ketika dia berpapasan dengan seorang wanita, wanita tersebut seolah tak melihatnya. Dan ketika di luar, Hyunju pun berpapasan dengan Sungwon. Sungwon langsung menjelaskan semua keanehan-keanehan yang Hyunju alami, yang selalu melihat sosok hantu termasuk diabaikan oleh teman-teman janinnya. Dengan begitu, akhirnya Hyunju menyadari bahwa dirinya sedang berada di dunia arwah. Sungwon juga menjelaskan mengenai kondisi ibunya yang sudah meninggal, termasuk alasan kenapa ibunya selalu menyuruhnya membeli lampu. Mendengar semua itu, Hyunju seolah tak percaya dengan apa yang terjadi, hanya bisa merenung di dalam kosannya. Hingga ibunya datang sambil membawa lampu kehidupan buat Hyunju. Sambil memeluk ibunya, Hyunju menolak menerima lampu itu karena dia tak ingin berpisah dengan ibunya. Ibunya menjawab bahwa di dunia nyata masih ada ayah yang mengharapkan Hyunju agar tetap hidup. Jadinya, tak ada cara lain bagi ibu Hyunju selain melakukan pemaksaan. Sementara itu, Hyewon akhirnya berhasil membujuk Sonhe agar pergi ke toko lampu, meski Sonhe masih tak berhenti nangis. Setibanya di sana, seperti biasa, Won-young selalu menyambut orang yang masuk ke tokonya. Sonhe pun melihat sebuah lampu yang berkedip dan langsung memegang lampu tersebut. Sehingga kondisinya di dunia manusia sempat tersadar, namun ya, Sonhe dinyatakan meninggal di dunia manusia karena saat pergi ke toko lampu, dia sengaja memecahkan lampunya agar bisa hidup bersama Hyewon. Lanjut, kita akan menemui Hyunmin yang lagi diantar Jeong menuju toko lampu. Sebelum masuk, mereka sempat berpamitan, di mana Jeong berharap agar Hyunmin tak melupakannya. Setelah berada di toko lampu, awalnya Hyunmin tak menemukan lampunya, sehingga Won-young menyuruhnya keluar, tanda kalau Hyunmin tak memiliki tekad untuk kembali. Tapi setelah itu, membuat Jeong menangis antara senang dan sedih. Senang karena Hyunmin bisa kembali ke dunia, dan sedih sebab dia harus berpisah dengan orang yang dicintainya. 3 bulan kemudian terlihat Yongji membesuk Jiwung karena hari ini waktunya dia akan meninggalkan rumah sakit. Tapi dari obrolan Jiwung yang tidak membahas tentang keanehan apapun, Yongji sangat senang, artinya Jiwung benar-benar sudah melupakan alam baka dan akan hidup normal tidak seperti dirinya. Ya, ternyata Yongji lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sudah meninggal yang memiliki ikatan dengan para roh di ambang hidup dan mati untuk mencari cahayanya di toko lampu milik Won-young. Artinya, Yongji yang dulu sempat mengalami koma masih mengingat semua yang dialaminya ketika di dunia arwah, termasuk kepada Won-young si penjaga toko lampu.
Hal itu menjadi jawaban mengapa Yongji bisa menjadi orang indigo. Di dunia arwah, Wonjong kedatangan orang yang membawa sekotak lampu, menandakan masih akan ada lagi orang-orang yang mengalami peristiwa antara hidup dan mati. Nah, di alam arwah, Sungwon yang dulunya adalah seorang supir bis, di alam arwah pun dia jadi sopir bis juga, mengantar para arwah jalan-jalan yang jenuh menunggu hari kiamat. Kemudian ada Son Hye, terlihat menjalani aktivitasnya sebagai penulis dan hidup bahagia bersama Hyewon meski di dunia dedemit. Beralih ke Hyunju, dia terlihat diantar sang ayah untuk kembali masuk sekolah. Karena sudah lama absen, Hyunju terlihat sedikit kesusahan untuk bergaul dengan teman-temannya. Bahkan dirinya merasa berbeda karena di luar dugaan, Hyunju masih mengingat semua kejadian yang dialaminya ketika di dunia arwah, termasuk si penjaga lampu. Namun, dia sangat bersyukur karena sekarang ibunya berada di toko lampu itu membantu Wonjong yang merupakan ayahnya. Dan rupanya toko lampu Wonjong bukanlah satu-satunya toko lampu yang bisa dikunjungi para arwah, tapi juga banyak toko lampu lainnya di berbagai wilayah yang berada di setiap ujung gang. Balik lagi ke Hyunju, bukan hanya masih mengingat kejadian di alam baka, tapi sekarang dia juga memiliki kemampuan dapat melihat sosok tak kasat mata, seperti sosok hantu wanita berambut pendek ini yang dulu sering dia lihat di dunia arwah. Di tempat lain, Sung-sik terlihat mendatangi kedai ramen milik Sang-hun untuk berterima kasih karena berkat suara motornya, dia akhirnya bisa sampai ke toko lampu. Sang-hun sendiri ternyata bukanlah manusia, sebab dia memiliki mata kucing seperti Wonjong. Di dunia, dia bertugas untuk menyadarkan serta mengusir para hantu yang selalu bergentayangan di dunia manusia. Seperti yang dia lakukan dulu saat akan menangkap arwah wanita rambut pendek korban pembakaran pila. Lalu kenapa Sung-sik bisa mengenalinya? Rupanya, selain Yongji dan Hyungju, Sung-sik juga termasuk orang yang masih menyimpan kenangan di dunia arwah. Makanya sekarang dia memiliki kemampuan melihat hal gaib termasuk si Sang-hun. Dan untuk kematian aki-aki yang sedang nonton TV itu, dia murni meninggal karena penyakit. Alasan Sang-hun datang menemuinya karena ia tak mau jika aki-aki itu meninggal sendirian. Nah, setelah mengetahui kemampuan Sung-sik yang bisa melihat makhluk gaib, Sang-hun pun memberikan kacamatanya kepada Sung-sik. Seolah-olah menyerahkan tugasnya kepada Sung-sik sebagai pengusir arwah yang masih ingin berkeliaran di dunia manusia. Malamnya, Yongji baru tiba di parkiran rumah sakit, didatangi oleh arwah yang memiliki dendam terhadap Yongji. Dia adalah arwah supir truk yang diabaikan Yongji sewaktu Yongji sibuk menangani pasien kecelakaan bus malam itu. Sekarang, dia akan membalas dendam, menyalahkan Yongji atas kematiannya. Untungnya, Sung-sik keburu datang menjalankan peran barunya sebagai pengusir arwah. Sementara Hyunmin mengeluh kalau dirinya mengalami gangguan tidur, selalu berhalusinasi seolah-olah hari-harinya seperti malam terus. Dokter menjelaskan jika semua itu adalah hal yang wajar karena Hyunmin baru saja keluar dari ruang ICU. Dan itu disebut dengan gejala delirium. Delirium adalah orang yang mengalami gangguan kesadaran dan juga kemampuan berpikir secara tiba-tiba. Penderita delirium kadang-kadang tidak ingat siapa dirinya dan tidak dapat membedakan antara dunia nyata dan juga dunia gaib. Karena masih tak ingat siapa dirinya, Hyunmin pun pergi ke jembatan lalu membuang ponselnya di sana karena dianggap tidak membantu mengembalikan ingatannya. Pulang ke kosan, lampu sensornya tiba-tiba mati. Hyunmin coba menyalakan lampu lagi dengan cara melambaikan tangannya. Tapi apa yang dilakukannya itu justru mengingatkan Hyunmin pada saat dirinya memanggil Jiong di halte bis. Dan anjing, kagetnya. Drama pun ditutup dengan Sung-sik yang mendapat laporan dari seorang aktris Samroh Go Yeon-jung di mana ia selalu mengalami kejadian aneh di sebuah apartemen. Sebagai hansip pengusir hantu, Sung-sik mendatangi apartemen itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Namun, Sung-sik malah bertemu dengan seorang pria yang ketika ditanya siapa pria tersebut, dia hanya menjawab jika alur waktu sama sekali tak penting bagi hantu. Selesai.
itulah akhir dari drama Like Shop. Terlepas benar atau tidaknya cerita drama barusan, itu hanyalah sebuah gambaran. Yang jelas, kematian adalah salah satu kejadian yang mutlak akan terjadi kepada setiap makhluk yang bernyawa. Dan hampir semua agama meyakini akan adanya hari pembalasan setelah kematian. Pertanyaan ini, sudah siapkah Anda mati? Dan sudah berapa banyakkah bekal yang Anda persiapkan untuk masa depan nanti? Wah, seram amat pertanyaannya ya. Mendingan kita lupain dulu. Saya justru ingin mendengar cerita-cerita atau pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu di sini ada yang pernah ngelihat makhluk gaib ataupun pernah ngalamin sendiri kejadian yang dialami seperti para karakter dalam tokoh drama barusan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.